Di sudut kecil wilayah Kabupaten Lembah Batu, tepatnya di Desa Sukarindu, hiduplah seorang pelajar SMA bernama Bono. Bocah kelas 11 dengan tubuh kurus, rambut yang selalu berantakan seperti habis disengat listrik, dan wajah lugu yang entah kenapa selalu membuat guru sulit marah padanya. Bono bukan tipe pelajar teladan, tapi juga bukan pembuat onar. Dia adalah tipe biasa saja tapi sering apes. Seperti pernah jatuh dari sepeda gara-gara menghindari ayam, atau ketinggalan upacara karena salah lihat kalender. Bono dikenal baik di sekolah. Ia sopan, sering bantuin ibu kantin meski cuma dibayar sepotong gorengan, dan selalu hadir meskipun kadang lupa bawa buku. Satu hal yang membuatnya sedikit istimewa adalah kejujurannya yang polos dan kadang menyebalkan. Misalnya, saat guru tanya siapa yang tidak mengerjakan PR, Bono langsung angkat tangan sambil bilang, "Saya lupa, Bu. Tapi saya yakin kalau saya kerjain juga tetap salah." Jujur memang, tapi tetap dapat nilai 0. Semua berjalan biasa saja sampai suatu hari, ketika sekolahnya menerima surat undangan untuk mengirimkan perwakilan siswa dalam ajang pemilihan duta genre Kabupaten Lembah Batu. Genre sendiri adalah program pemerintah untuk mengedukasi generasi muda soal kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan kehidupan remaja secara umum. Biasanya, sekolah akan mengirimkan siswa paling aktif atau paling populer. Namun entah karena salah input data, atau mungkin karena wali kelas malas repot, nama Bono justru terpilih sebagai peserta. Ketika diumumkan di apel pagi, Bono nyaris tersedak air minum. Saya? Bu, ini beneran? Saya kan gak ngerti soal genre-genrean itu," katanya. Bingung. Wali kelasnya, Bu Tari, cuma tertawa sambil bilang, "Yang penting kamu mewakili sekolah. Lagian, kepala desa juga minta ada wakil dari desanya. Kamu orang Sukarindu, kan? Sudah cocok." Bono hanya bisa pasrah. Bahkan kepala desa ikut menemuinya secara langsung di sekolah. "Bono, ini kesempatan emas. Bayangkan kalau kamu menang, nama desa kita bisa terkenal. Nggak cuma terkenal karena kebun durian atau lomba tarik tambang Agustusan. Ini anak muda, masa depan bangsa," ucap Pak Kades penuh semangat. Maka berangkatlah Bono ke ibu kota kabupaten, didampingi Bu Tari dan Pak Kades yang tidak ingin melewatkan momen ini. Kota itu hanya berjarak sekitar 45 km dari desa mereka, tapi dengan jalanan berkelok dan berlubang di beberapa titik, perjalanan bisa memakan waktu hingga 2 jam. Bono sempat muntah karena mabuk kendaraan, membuat Pak Kades menyesal tidak membawa kantong plastik lebih banyak. Setibanya di lokasi, Bono langsung merasa seperti alien. Aula tempat acara diadakan dipenuhi remaja dengan gaya modern, pakaian keren, dan cara bicara yang fasih seolah mereka semua punya akun YouTube aktif. Sementara Bono, ia memakai celana bahan warna abu-abu dan kemeja batik longgar yang tampak diwarisi dari pamannya. Lo dari mana?" tanya seorang peserta laki-laki, sambil melirik sepatu Bono yang tampak sudah aus di bagian ujung. "Sukarindu," jawab Bono polos. "Desa kecil, dekat sungai, banyak kodok." Anak itu tertawa, mengira Bono bercanda. Bono ikut tertawa, padahal dia serius. Acara gladi bersih dimulai sore hari. Panitia membagi semua peserta ke dalam kelompok untuk sesi latihan pidato, pemahaman materi, dan penampilan bakat. Bono merasa seperti ayam masuk kandang bebek. Ia tak punya bakat menyanyi, tak pandai menari, dan bahkan tidak yakin paham benar apa itu genre. Namun saat gilirannya menyampaikan pidato singkat di atas panggung, Bono nekat saja. "Assalamualaikum, nama saya Bono. Saya dari Desa Sukarindu." Genre itu penting, karena kalau nggak ngerti genre, nanti bingung. Misalnya, kita kira orang itu horor, ternyata romantis. Bisa salah paham dan salah jatuh cinta. Seisi aula hening, lalu pecah tawa di mana-mana. Bahkan juri pun ikut tersenyum geli. Bono, tanpa sadar, menjadi pusat perhatian. Bukannya karena kehebatan, tapi karena kejujurannya yang polos dan menghibur.
Ketika sesi tanya jawab dimulai dan ditanya soal pentingnya perencanaan hidup, Bono menjawab, "Kalau saya sih, belum punya rencana jauh-jauh. Tapi kalau punya duit banyak nanti, saya mau bikin warung kopi di dekat sungai. Biar santai sambil lihat kodok berenang." Panitia sampai menuliskan komentar khusus, peserta yang paling jujur dan tidak dibuat-buat. Setelah semua rangkaian acara gladi selesai, jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Panitia menawarkan penginapan gratis untuk peserta luar kota. Tapi Bono menolak. "Saya pulang aja, Bu. Biar besok pagi bisa bantu emak nyuci piring buat jualan lontong." Bu Tari sudah mencoba mencegah, tapi Bono bersikeras. Akhirnya, Pak Kades pun menyerah dan membiarkannya pulang sendiri dengan motornya yang sudah bunyi klotok-klotok sejak berangkat tadi pagi. Langit mulai gerimis rintik-rintik saat Bono keluar dari halaman gedung acara. Lampu jalan mulai meredup, jalanan makin sepi, dan angin malam berdesir membawa aroma tanah basah. Jam di HP-nya menunjukkan pukul 23.03 waktu Indonesia Barat. Ia mengenakan jaket lusuh, menyalakan motornya yang sempat batuk-batuk, lalu melaju perlahan menuju jalan pulang yang panjang dan sunyi, tanpa tahu bahwa malam itu, sesuatu yang jauh lebih genre menunggunya di tengah jalan. Langit malam menggantung kelabu, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin dijelaskan. Gerimis belum berhenti sejak Bono keluar dari aula gedung acara. Ia mengancingkan jaket lusuhnya sambil memandangi jalanan sepi di depan. Lampu motor bebeknya yang sudah mulai kusam hanya mampu menerangi sejauh beberapa meter ke depan. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Bono menelan ludah. Ia baru sadar, jalur yang akan ia lewati malam itu adalah jalan tengah hutan. Jalan yang terkenal bukan cuma karena tanjakannya, tapi karena cerita-cerita misteri yang beredar di kalangan warga desa. Kalau lewat jalur hutan jam 11 ke atas, jangan nengok ke belakang. Apalagi kalau ada yang manggil namamu pakai suara lembut. Itu bukan manusia. Begitu kata Pak RT suatu malam saat ronda kampung. Tapi sekarang, Bono tak punya pilihan lain. Jalur itulah satu-satunya jalan tercepat menuju desa Sukarindu. Jalan memutar akan membuatnya baru sampai subuh. Dan ibunya pasti khawatir. "Bismillah," gumamnya pelan sambil memutar gas pelan. Motor klotok-klotok itu melaju perlahan menembus gelap. Hanya ditemani suara mesin tua dan tetesan hujan yang memantul di helm plastik murahnya. Bono menyalakan radio kecil yang terpasang di bagian depan motor. Cuma bisa nangkap satu saluran, tapi cukup untuk bikin suasana nggak terlalu sunyi. Sayangnya, lagu yang diputar malah bikin merinding. Di malam sunyi ini, aku termenung sendiri. Bono buru-buru mematikan radio. "Wah, jangan. Lagu setan itu MAH," katanya gemetar. Jalan mulai naik dan berkelok. Di kiri kanan hanya ada pohon-pohon tinggi, suara jangkrik, dan samar-samar cahaya kunang-kunang. Bono mulai merinding. Ia mencoba mengalihkan pikiran. Mengingat momen lucu saat gladi bersih tadi sore, saat dia bilang genre horor bisa bikin salah jatuh cinta. Tapi mendadak, motor mengeluarkan suara ngok, lalu mati mendadak di tikungan yang terkenal angker, tikungan Cemara Tua. Bono langsung berhenti dan menatap sekeliling. "Ya Allah, jangan sekarang dong, boncing," kata Bono pada motornya. Ia memang memberi nama pada motornya, Boncing, gabungan dari Bono dan kencing, karena suka bocor oli. Ia turun, menepuk-nepuk tangki motor, lalu mencoba menyalakan ulang. Sekali, dua kali, gagal. "Boncing, please. Kita temenan dari kelas 1 SMA. Jangan nyerah sekarang." Saat ia kembali mencoba, suara hihihihihihi terdengar pelan dari balik pohon besar. Bono diam. Matanya membulat. Suara itu seperti ketawa, tapi bukan ketawa manusia biasa. Ketawa itu seperti suara wanita, panjang dan menggema, pelan tapi jelas. Bono pelan-pelan menoleh ke kiri. Dari balik pohon cemara besar, terlihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan gaun putih. Tapi anehnya, dia bukan tampak menyeramkan.
Wajahnya cantik, bahkan terlalu cantik untuk ukuran hantu. Matanya besar dan bulat, pipinya merona, bibirnya merah segar seperti habis pakai lip tint Korea. "Mas, anterin aku ke pasar dong," katanya manja, dengan senyum menawan. Bono terdiam. Otaknya berusaha keras menyusun respon logis, tapi yang keluar dari mulutnya malah, "Pasar? Sekarang? Lah, pasar juga belum buka, Mbak." Si kuntilanak itu tertawa centil. "Nggak apa-apa, aku mau lihat-lihat dulu." Bono mundur perlahan. Jantungnya berdetak seperti beduk takbir. "Maaf ya Mbak, saya udah janji sama emak buat nyuci piring subuh." Si kuntilanak mendekat dengan langkah pelan, melayang sedikit dari tanah. Aroma bunga melati menyebar. Bono makin panik. Ia mencoba menyalakan motor lagi. Berhasil. Mesin menyala. Tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas. Namun belum sempat jalan 5 meter. Brak! Dari atas, sesosok pocong terjun bebas dan nabrak lampu jalan, lalu tersangkut di kabel listrik. "Woi, tolongin gue weoi. Gue keselioni!" teriak si pocong sambil menggeliat. Bono refleks berhenti dan menatap dengan mulut menganga. Itu pocong. Terbang? Pocong itu menggantung dengan posisi kepala di bawah. Kain kafannya nyangkut di kabel. Ekspresi wajahnya bukan seram, tapi lebih seperti orang yang frustrasi karena gak bisa turun dari pohon. "Dek, lo punya bambu panjang gak? Tolongin. Please. Ini lutut gue udah kaku dari tadi sore," ujar pocong itu dengan nada ngos-ngosan. Bono berdiri terpaku. Otaknya mau lari, tapi kakinya membatu. Sementara itu, si kuntilanak cantik muncul lagi di sebelah motor Bono. "Mas, tolongin temenku dulu ya. Dia sok-sokan latihan terbang. Kan udah kubilang jangan malam Jumat." Bono akhirnya, entah karena refleks atau memang terlalu takut buat mikir, mengambil galah bambu kecil yang ia lihat di pinggir jalan, lalu berusaha membantu si pocong turun. Butuh waktu 5 menit dan banyak teriakan konyol, tapi akhirnya pocong itu mendarat mulus. "Thank you, bro," katanya sambil menyodorkan tangan. Maksudnya lengan, untuk salaman. Bono tidak membalas. Wajahnya pucat. "Ayo, kita pulang," kata si pocong. "Nebeng ya. Lo kan lewat Sukarindo juga, ya?" Nebeng." Bono tergagap. Si kuntilanak sudah duduk manis di jok belakang motornya. Bono menoleh ke belakang, lalu ke depan. "Kalian mau ikut naik boncing?" "Iya dong. Lucu motornya. Kayak ayam jago," kata kuntilanak sambil nyengir. Pocong pun langsung melompat ke boncengan belakang. Anehnya, posisinya pas. Seperti pocong emang didesain buat duduk menyamping. Motor Bono sempat goyang karena beban tambahan. Ia mulai jalan perlahan. Dingin merambat ke lehernya. Tapi bukan karena cuaca, karena ia sadar. Di spion ia melihat 2 sosok duduk di belakangnya. Satu dengan rambut panjang terurai, satu lagi pocong yang tersenyum lebar. Itulah detik terakhir kesadarannya. Bono pingsan di atas motor yang melaju pelan. Motor itu akhirnya berhenti sendiri setelah menabrak semak-semak pinggir jalan dekat gapura desa Sukarindo. Dan begitu subuh tiba, warga yang hendak ke masjid menemukan Bono tergeletak pingsan, masih memeluk erat helmnya, dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Kabut tipis menyelimuti jalan desa Sukarindo menjelang subuh. Udara dingin menggigit kulit, dan burung-burung masih terlelap dalam sunyi. Di masjid tua dekat perempatan desa, suara azan pertama mulai menggema dari pengeras suara yang sering cempreng saat volume dinaikkan. Pak Dul, seorang warga senior yang terkenal rajin salat subuh, berjalan santai sambil membawa sajadah dan sarung tergulung di pundaknya. Ia menyalakan senter dari HP-nya yang sudah retak layarnya, menyusuri jalan utama yang sepi. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang tak biasa. "Lah, apaan itu?" gumamnya. Di pinggir jalan, tepat di bawah papan, "Selamat datang di desa Sukarindo," terlihat sesosok tubuh tergeletak kaku.
Motor tua dalam posisi miring. Lampunya masih menyala redup. Pak Dul mendekat dengan langkah hati-hati. Bismillah. Ya Allah, jangan-jangan. Tapi saat disentri, wajah pucat dengan ekspresi ketakutan ekstrim muncul dari balik helm yang masih dikenakan. Tubuh itu tak lain adalah Bono, sang duta dadakan dari desa. Tak lama kemudian, beberapa warga lain yang juga menuju masjid ikut berkumpul. Loh, itu si Bono. Ya. Kenapa dia tiduran di sini jam segini? Dikira mayat, ternyata anak si Busari. Beberapa warga langsung membantu melepas helmnya dan mengangkat tubuh Bono ke pinggir jalan. Ada yang mengipasi pakai sajadah, ada pula yang mengoleskan minyak kayu putih ke hidungnya. Cepetan, bangunin. Jangan-jangan kesurupan, ujar Pak Mamat, yang terkena lebay tapi selalu ikut duluan kalau ada yang pingsan. Tak butuh lama, Bono mulai membuka mata. Ia menatap kosong ke langit, lalu tiba-tiba melompat bangun seperti orang habis mimpi buruk. Jangan naik boncing. Ada kuntilanak. Ada pocong. Warga sontak mundur. Beberapa refleks membaca doa. Tapi begitu Bono sadar di mana ia berada, suaranya mulai melemah. Udah di desa, ya? Lirihnya, lemas. Semua warga saling pandang. Lalu, tawa meledak. Hahaha. Astaga, Bono. Ekspresi mukanya waktu bangun kayak abis lihat setan joget. Dia mimpi apa? Sih. Pak Dul mengelus dada. Kamu habis ngalamin apa, Bon? Bono duduk lemas di atas batu. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita, dengan suara parau dan wajah masih pucat pasi. Tentang motor mogok, tentang kuntilanak cantik yang minta antar ke pasar, tentang pocong yang tersangkut di kabel listrik, dan akhirnya tentang keduanya yang ikut nebeng. Tapi bukannya takut, warga malah semakin terpingkal. Pocong nyangkut di kabel? Emang dia balon gas? Kuntilanak genit? Ya ampun, Bon, kamu kebanyakan nonton sinetron horor jam 10 malam. Bono hanya bisa memegang kepala. Ia yakin kejadian itu nyata. Tapi bagaimana cara meyakinkan orang yang menganggap semua itu konyol? Tak lama, Pak Rukun, kepala dusun yang juga merangkap sebagai tokoh agama, datang dengan celana sarung setengah melorot dan mata masih mengantuk. Ada apa ribut-ribut subuh-subuh? Tanyanya. Si Bono. Pak, katanya ketemu kuntilanak cantik sama pocong terbang. Jawab salah satu warga sambil menahan tawa. Pak Rukun mengangguk serius. Mungkin memang ada gangguan halus. Kita harus bersihkan jalan ini. Nanti habis subuh, kita adakan pengajian dan doa bersama. Semua mengangguk setuju. Tapi setelah salat subuh selesai dan warga kembali ke lokasi Bono ditemukan, acara pembersihan itu malah berubah total. Awalnya Pak Rukun membaca beberapa ayat suci dan memercikan air doa ke sekitar jalan. Tapi begitu kopi dan gorengan dibagikan, semua berubah jadi obrolan santai. Tidak lama kemudian, dompet domino keluar. Suara bacaan berubah jadi suara ketukan kartu dan tawa lepas. Tadi katanya pembersihan, tanya Bono heran. Udah dibersihin, Bon. Doanya udah. Ini sekarang bonusnya, ujar Pak Mamat sambil menyusun kartu. Bono hanya bisa menggeleng. Tak ada yang benar-benar percaya padanya. Di rumah, ibunya sudah menunggu dengan wajah cemas tapi lega. Bono, kamu kemana aja semalam? Emak udah nyari-nyariin. Kirain kamu nginep di kabupaten. Aku pingsan di jalan, Mak, jawab Bono lesu. Boncing mogok. Terus, ada hantu. Ia pun menceritakan ulang semua kejadian kepada ibunya. Ibu Sari mendengarkan sambil sibuk mengiris bawang untuk jualan lontong sayur. Terus, pocongnya bilang makasih, Mak, dan kuntilanaknya. Genit, kayak naksir aku. Ibu Sari mengangguk-angguk sambil menyeka air mata akibat bawang. Kayaknya kamu kecapean. Nomor, mungkin kamu halu. Mimpi kali. Udah deh, tidur sana.
bangun-bangun bantuin emak jualan. Mak, sumpah, itu beneran. Tidur dulu sana, daripada emak panggilin dukun beneran. Bono menyeret kakinya masuk ke kamar. Ia merasa seperti habis mengalami petualangan horor komedi yang tak diakui sejarah. Ia merebahkan badan di kasur tipis, masih berpikir, apakah yang ia alami sungguhan? Malamnya, Bono duduk di teras rumah. Langit cerah, suara jangkrik terdengar di kejauhan. Di depannya, ibunya sedang menyiram tanaman, dan ayahnya yang baru pulang kerja malam masih menyantap gorengan dingin. Semua tampak biasa, terlalu biasa, hingga hihi. Terdengar suara tawa halus dari balik rumah. Suara itu familiar. Bono langsung melompat dari kursi. "Ma, itu dia lagi." Ibu Sari menoleh, mengangkat alis. "Itu, Ma, suara kuntilanak kemarin. Sumpah, itu suara dia." Ibu Sari mendekat ke jendela dan mengintip. Tak lama kemudian, ia tertawa kecil. "Bono, itu suara ringtone HP-nya Pak Sabar." Dia ganti nada dering sama suara ketawa kuntilanak dari TikTok. Tiba-tiba, dari arah rumah tetangga, terdengar suara Pak Sabar berteriak, "Maaf, Bon." Belum sempet ganti nada dering. Bono menutup muka dengan kedua tangan. Kayaknya aku harus pensiun dari dunia duta-dutaan. Hari yang dinanti tiba. Final pemilihan duta genre tingkat Kabupaten Lembah Batu digelar di gedung serbaguna milik Pemda, dengan panggung besar, tenda VIP, dan banner bertuliskan, "Finalis Duta Genre Kabupaten Muda, Berdaya, Berkarya." Sinar matahari menyinari aula yang kini ramai oleh para undangan, guru, tokoh masyarakat, dan tentu saja para finalis yang tampak siap secara fisik maupun mental. Make up menor, baju batik modis, sepatu mengkilap, semuanya tampak profesional. Semuanya, kecuali Bono. Dia datang dengan setelan batik sama seperti waktu gladi, rambut masih berantakan, dan raut wajah seperti orang yang baru pulang dari Perang Dunia Keempat. Tapi langkahnya mantap. Di balik tatapan linglungnya, ada tekad yang tidak main-main. "Beneran mau tampil, Bon?" tanya Butari, sedikit khawatir. "Kamu yakin masih waras setelah insiden tempo hari?" Bono mengangguk pelan. "Yakin, Bu. Kalau saya mundur, nanti pocongnya ngambek." Butari tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bono duduk di barisan belakang sambil menunggu gilirannya. Ia melihat satu persatu peserta tampil. Ada yang membawakan orasi soal pentingnya pendidikan seksualitas remaja, ada yang menyampaikan program kerja tentang kampanye anti pernikahan dini, dan ada pula yang menunjukkan video dokumentasi kegiatan sosial mereka. Ketika giliran Bono dipanggil, semua mata tertuju padanya. Beberapa penonton sudah tersenyum geli. Mereka ingat peserta lucu dari Gladi Bersih. Bono berdiri, menarik napas dalam-dalam, naik ke panggung, dan berdiri tepat di depan mikrofon. Lampu sorot menyorot wajahnya. Dia sempat melirik ke arah panitia yang memberinya isyarat agar memulai. Bono memegang mikrofon dengan tangan sedikit gemetar. Ia membuka mulut. Lalu, "Nama saya Bono. Saya dari Desa Sukarindu. Dan saya barusan ketemu kuntilanak." Aula hening. Bahkan petugas kamera berhenti mengambil gambar. Semua terpaku. "Beneran," lanjut Bono. "3 malam lalu, waktu saya pulang dari gladi ini, motor saya mogok di jalan. Saya sendirian. Gelap. Angker. Tiba-tiba muncul kuntilanak cantik minta diantar ke pasar. Lalu ada pocong nyangkut di kabel listrik. Dan yang paling parah, mereka ikut nebeng naik motor saya." Beberapa hadirin mulai tertawa pelan. Sebagian lagi melongo. "Waktu saya pingsan dan ditemukan warga, saya sadar satu hal. Hidup itu isinya kejutan. Kadang serem, kadang lucu, kadang dua-duanya sekaligus. Tapi yang penting, kita harus tetap bertanggung jawab sama apa yang udah kita mulai. Saya hampir kabur dari acara ini.
Tapi saya balik lagi, karena saya udah janji mau wakilin desa saya. Suaranya mulai mantap. Ia menatap para juri. Genre itu bukan cuma soal edukasi remaja, tapi soal belajar jadi pribadi yang berani, jujur, dan gak kabur meski diganggu hantu. Kalau saya bisa hadapi pocong dan kuntilanak, saya juga bisa hadapi tantangan hidup. Dan dengan gaya khasnya, ia menutup pidato dengan, "Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau saya menang, saya traktir durian." Aula pun meledak dalam tawa dan tepuk tangan panjang. Bahkan salah satu juri terlihat menyeka air mata, entah karena tersentuh atau menahan tawa. Beberapa jam setelah penampilan itu, media sosial lokal mulai ramai. Cuplikan pidato Bono tersebar lewat story Instagram dan TikTok dengan caption, "Duta genre ketemu kuntilanak, ini peserta paling jujur sepanjang sejarah." Lucu tapi dalam. Bocah desa dari Sukarindu bikin panggung pecah. Pocong, kuntilanak, dan tanggung jawab. Speech terbaik hari ini. Komentar netizen juga tidak kalah rame. "Gue vote Bono jadi duta anti kesurupan nasional. Gue percaya, kadang hantu pun butuh tebengan. Gila, ini stand up komedi apa pidato? Tapi gue suka." Meski begitu, tidak semua orang tertawa. Ada juga yang menganggap ceritanya mengada-ada. Bahkan ada akun anonim yang bilang itu cuma trik biar viral. Tapi Bono tak peduli. Dia sudah melakukan bagiannya. Pengumuman pemenang pun tiba. Juara 1 diraih oleh peserta dari SMA unggulan di ibu kota kabupaten. Gadis pintar dengan program literasi remaja dan bahasa Inggris lancar. Disusul juara 2 dan 3 dari peserta lain yang memang tampil memukau. Namun saat panitia hendak menutup acara, salah satu juri berdiri. "Kami punya satu penghargaan khusus. Tidak direncanakan sebelumnya, tapi berdasarkan penilaian kami, peserta ini menunjukkan nilai kejujuran, keberanian, dan keunikan yang layak diapresiasi." Semua menahan napas. Penghargaan Duta Inspirasi Masyarakat Desa diberikan kepada Bono dari Desa Sukarindu. Seluruh aula kembali riuh. Bahkan beberapa juri berdiri dan bertepuk tangan sambil tersenyum. Bono melongo, lalu naik ke atas panggung dengan langkah kikuk. Di tangannya diserahkan piagam, tas godier bag berisi buku-buku genre, dan satu jaket biru bertuliskan Genre Ambassador. "Wah, ini jaketnya bisa dipakai pas nyuci motor," bisik Bono, disambut tawa panitia. Dalam perjalanan pulang, Bono dibonceng Pak Kades yang semangat bukan main. "Bono, kamu ini aset desa. Kita bikin spanduk gede di perempatan nanti. Tulis, 'Selamat untuk Bono, Duta Inspirasi Sukarindu.' Gimana?" Bono hanya tersenyum lemas. Kepalanya masih pusing mengingat semua yang ia alami. Tapi ketika motornya melewati jalan tikungan hutan, yang beberapa malam lalu jadi tempat tragedi supranatural, ia memalingkan muka. Dan di sanalah mereka, si kuntilanak cantik dan si pocong, berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Pocong membawa papan karton bertuliskan, "Selamat ya, Bon. Jangan lupa traktiran duriannya." Sementara si kuntilanak tersenyum dan berseru manja, "Mas, boleh nebeng lagi gak?" Bono langsung menjerit, "Udah ah, cukup 1 episode." Dan tanpa aba-aba, ia lompat turun dari motor dan lari ke arah berlawanan, meninggalkan Pak Kades yang kebingungan sambil teriak, Kamu kemana, Bon? Itu masih jauh dari rumah."